Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam program ini. Kali ini kami akan bersama-sama dengan saudara kembali merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Petrus pasal yang ke 1 Petrus pasal ke-5 ayat yang ke-6 ya. Bunyinya demikian, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Puji Tuhan. Ayat ini mengatakan kita perlu merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya Tuhan meninggikan kita pada waktunya. Nah, saudara-saudara sekalian, banyak kali di dalam hidup kita kepingin mengikuti keinginan dan rencana kita sendiri. Ada kalanya Tuhan punya rencana kita tidak mau ikuti karena rencana Tuhan mungkin buat kita terlalu tidak menarik atau tidak kita sukai atau apa ya. Tapi sebenarnya Tuhan punya rencana itulah yang paling baik untuk hidup kita. Nah, banyak kali kita tidak bersedia mengikuti itu dan kita melawan rencana Tuhan. Kita tidak rendahkan hati kita untuk mengikuti rencana Tuhan ya. Dan akibatnya saudara-saudara adalah kita tidak mendapatkan hal yang memuaskan atau menyenangkan, membahagiakan kita dengan hidup melawan rencana kehendak Tuhan dalam hidup kita ya. Jadi kita perlu belajar untuk merendahkan diri kita, hati kita, mengikuti rencana Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang paling baik karena Tuhan menciptakan kita. Saya yakin Dia mempunyai satu rencana yang tersendiri untuk kita masing-masing ya, supaya kita bisa dipakainya, supaya kita bisa dipakai Tuhan dalam segala bidang yang Tuhan inginkan ya, dalam bidang yang Tuhan inginkan ya. Tapi kadang-kadang karena keinginan kita adalah mungkin kita lebih senang mengikuti keinginan kita atau keinginan dunia ini, akhirnya kita tidak mau mengikuti keinginan Tuhan ya. Seperti Yunus ya, Tuhan suruh dia memberitakan Injil ke Niniwe, dia malah lari, dia tidak mau ya. Akhirnya ditelan sama ikan yang besar ya, yang mungkin ikan paus itu. Kita nggak mengatakan ikan paus, tapi yang ikan yang besar waktu dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Nah, hari ini Tuhan ingin kita kembali kepada panggilannya, kepada rencananya, kepada apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Itu yang harus kita kerjakan ya, karena itulah yang akan membawa kebahagiaan yang penuh, berkat yang terluar biasa di dalam hidup kita ya. Karena Tuhan punya rencana selalu yang terbaik untuk kita. Kita mau belajar mengikuti rencana Tuhan yang terbaik, luar biasa. Nah, saya teringat akan ada seorang anak Tuhan ya, dia suka main bola daripada ikut melayani Tuhan ya. Padahal Tuhan punya panggilan untuk dia khusus, jelas sekali supaya dia melayani, tapi dia tidak mau, dia tidak bersedia. Akhirnya dia pergi main bola sampai suatu hari kakinya itu terjadi kecelakaan ya. Akhirnya dia sama sekali tidak bisa berjalan. Dokter menyatakan dia tidak bisa berjalan lagi seumur hidupnya karena kecelakaan itu. Wah, dia merasa tidak ada harapan hidupnya itu. Barulah saat itu dia sadar kembali dia harus ikuti jalan Tuhan. Akhirnya dia doa sama Tuhan, kalau Tuhan menyembuhkan dia kembali, dia akan memakai hidupnya itu untuk Tuhan ya. Akhir cerita, Tuhan betul-betul menyembuhkan dia, melepaskan dia dari segala sakitnya itu, dan dia kembali kepada panggilan Tuhan dan rencana Tuhan di dalam hidup dia, dan dia merasa lebih bahagia dengan panggilan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada dia. Itu puji Tuhan ya, karena Tuhan menciptakan kita, dia mempunyai panggilan rencananya tersendiri untuk hidup kita masing-masing. Oleh sebab itu kita jangan lupa ikuti panggilan dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jangan lari dari panggilan Tuhan, rendahkan diri kita, ikuti aja apa maunya Tuhan lah ya. Maka hidup ini akan menjadi lebih indah, hidup kita akan menjadi lebih bahagia karena Tuhan yang akan mengatur jalan hidup kita yang akan datang. Kalau Tuhan yang mengatur, Dia mengatur yang paling baik untuk kita. Jadi diperlukan hati yang rendah untuk terima apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, diberi hati yang bijaksana untuk memilih mengikuti rencana Tuhan, sekalipun kelihatannya kurang menyenangkan pertamanya, tetapi jalan terus. Pasti pada akhirnya ujungnya membawa kebahagiaan yang luar biasa.
Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.